Oke teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025. Rabu pertama di bulan Juli 2025. Di hari kedua di bulan Juli 2025. Rabu pertama di bulan Muharram 1447 Hijriah. 4 hari udah kita lewati. Sekarang kita telah tiba pada tanggal 5 Muharram ya. 14 5 apa 6 Muharram nih. Nanti koreksi saya kalau salah ya. Ya, ini Rabu pertama ya di bulan Muharram 1447 Hijriah. Tanggal 5 apa? Ya tanggal 5 Muharram kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tanggal 5 apa tanggal 6 Muharram ini. Tolong koreksi saya kalau salah ya. Kayak sini tanggal 6 ya, tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah. Menyoal ada satu hal yang saya sebenarnya sangat-sangat tidak setuju ya dengan Om Bagus ya. Om Bagus itu motivator ya, dosen, akademisi ya, terapis, dan juga pengurus Masjid Al-Karim MUI Bintang Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan, bidang dakwah ya. Bidang dakwah, maaf, bukan dakwah. Karena dia pakai alif hamzah ya. Bukan pakai kaf, dakwah. Kaf, bukan pakai kaf tapi dia pakai alif hamzah. Mengatakan, oh bapak ibu ke ayah bunda kalau usia segini itu sudah bukan lagi waktunya mempelajari bunyi Al-Quran, tapi mempelajari makna, isi, arti dari ayat Al-Quran ini. Ini saya sangat-sangat keberatan sebenarnya. Nah 3E yang beliau berikan itu bisa jadi bahan buat saya untuk counter narasi seperti itu. Ini saya mohon maaf ya. Satu, saya bukan orang pondok. Saya bukan orang lulusan pesantren. Sama lah kayak Om Bagus. Cuma bedanya gini. Saya udah akrab dengan Al-Quran itu dari kecil. Ya. Dari kecil saya udah belajar Iqra. Dari kecil saya udah belajar Al-Quran. Bahkan pernah ikut TPA Al-Karim di sini waktu awal-awal berdiri. Jadi maaf saya untuk hal ini saya keberatan. Makanya saya sebenarnya pengen saya sampaikan kemarin malam, cuma karena saya ada acara di Zoom, jadinya saya baru bisa sampaikan pada pagi hari ini, teman-teman. Sekaligus ini juga kuliah subuh ya. Begini teman-teman, Om Bagus itu lupa bahwa bahwa 3E yang beliau berikan itu sebenarnya berlaku juga untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada etika, ada etiket, dan harus berestetika kan katanya. Nanti saya jelasin tiga-tiganya. 3B yang di Om Bagus kasihkan itu juga itu berlaku untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, baca Al-Quran itu harus benar. Baca Al-Quran itu harus baik. Baca Al-Quran itu harus benar. Dan baca Al-Quran itu harus bagus. Nah, ini 3B dan 3E ini bisa saya pakai untuk counter statementnya Om Bagus itu. Mudah-mudahan beliau nonton ya. Mudah-mudahan beliau nonton ini. Karena ini saya jujur sangat keberatan dan tersinggung dengan statement yang saya dengar selama 2-3 kali saya ikut acaranya beliau ini. Karena begini loh, kenapa saya tersinggung? Ya, namanya kita membaca Al-Quran itu kan tadi ada 3B, ada 3E kan. Baca Al-Quran itu harus bagus, harus baik, harus benar, harus bagus. 3E apa? Beretika, harus punya etika, harus beretiket dan berestetika. 3 ini sebenarnya bermuara kepada satu kesimpulan. Apa itu? Tartil.
Baca Al-Quran itu wajib tartil. 3B dan 3E yang dikasih Om Bagus ini muaranya kepada satu aja, tartil. Nah, cemana tuh Pak baca Al-Quran yang tartil itu? Membaca Al-Quran yang tartil itu prosesnya panjang. Dan gak cukup hanya belajar pada usia kecil hingga belasan tahun, sampai seumur hidup loh. Orang-orang tua zaman sekarang aja masih banyak yang belajar gimana cara baca Quran yang tartil. Cara baca Al-Quran yang tartil, bukan asal mangap baca Al-Quran itu, Om Bagus dan para pemirsa semua. Membaca Al-Quran itu bukan yang sekedar asal mangap kayak kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Membaca Al-Quranul Karim itu bukan yang sekedar asal bunyi, asal congor, enggak. Ya, Al-Quran itu bukan buku biasa. Al-Quran itu bukan buku majalah. Al-Quran itu bukan koran. Al-Quran itu bukan medsos. Al-Quran itu pada intinya cara membacanya enggak segampang ngocehnya Om Bagus di YouTube Kahfi Motivator TV itu. Enggak segampang ngocehnya Om Bagus di kajian yang saya ikuti di Masjid Al-Karim 2-3 kali ini. Tidak seperti itu membaca Al-Quran itu. Makanya kenapa saya di sini saya marah banget dengan statement seperti itu. Jelas saya marah. Kenapa? Karena ini orang ngajarin sesat. Ini orang ngajarinnya, udahlah nggak apa-apa lah kamu nggak bisa baca Quran. Lah dia sendiri bikin rumus 3B 3E. Itu berlaku juga dalam membaca Al-Quran. Apa membaca Al-Quran itu 3B 3E yang Om Bagus kasih muaranya pada satu, tartil. Tartil itu udah wajib mutlak dalam membaca Al-Quran itu. Nah, cemana Pak baca Quran yang tartil itu? Pertama, kita harus menguasai yang namanya makharijul huruf. Makharijul huruf. Kenapa Pak? Makharijul huruf. Bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Al-Quran itu bukan diturunkan dalam bahasa Indonesia. Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Inggris. Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Jawa, bahasa Bugis. Om Bagus kan katanya kampungnya di Makassar tuh, bahasa Bugis kan. Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Bugis, tidak diturunkan dalam bahasa Sunda, tidak diturunkan dalam bahasa Bali. Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Mandarin, tidak. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Allah sendiri yang memilih. Ya. Al-Quran kenapa tidak diturunkan dalam bahasa Aram? Al-Quran kenapa tidak diturunkan dalam bahasa Ibrani? Ya karena memang Allah sendiri yang memilih. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang hidup. Bukan bahasa yang mati kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita salah ngomong bahasa Inggris mah sabun teuing. Artinya nggak bakal berubah. Ya, kita salah ngomong dalam bahasa Inggris, salah bunyiin maksudnya. Fonetiknya salah. Cara bunyiinnya salah. Cara ngelafalinnya salah dalam bahasa Inggris. Artinya nggak akan berubah. Makanya saya yang walaupun saya ini mahir, lancar, fasih ngomong bahasa Inggris, tapi kan kadang-kadang saya suka memparodiin. Saya suka sengaja itu salah sebut bahasa Inggris biar lebih akrab dengan anda-anda yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris itu. Padahal kalau bahasa Inggris mah maaf kata ya, dari kecil saya udah belajar itu. Dan alhamdulillah lidah saya diberikan kefasihan dan kemahiran sama Allah, kemampuan bahasa Inggris sampai hari ini. Dan masih saya asah terus. Dan masih saya belajar terus. Oke? Nah, kalau bahasa Arab beda lagi tong. Bahasa Arab itu bahasa hidup. Ya, kita salah baca, kita salah ngelafalin, itu bisa beda arti, coy. Standar aja. Sekedar kita ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita ngucap alhamdulillah, haknya diganti hak,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya diganti alif. Itu udah beda arti. Be careful teman-teman. Be careful. Hati-hati, itu udah artinya beda cuy. Apalagi kalau hae diganti kha. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu udah beda arti cuy. Bukan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jangan disamakan, jangan dicocok-cocok logikan Al-Quran itu dengan bahasa Indonesia. Nah, inilah kegoblokannya sebagian besar umat Islam di negara Konoha, Wakanda, forever and ever after yang bernama Indonesia ini. Gampang banget mencocok logikan ya, tapi gampang juga bikin excuse. Lah Pak, kan kita bukan orang Arab Pak. Lah kan kita bukan orang Arab Pak. Kita ini orang Indonesia Pak. Saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Palembang, saya orang Aceh, saya orang Manado, saya orang Bugis. Dan macam-macam excuse. Macam-macam. Ya, artinya nggak sama kalau kita. Makanya kenapa? Pertama, selain kita mengenal namanya makharijul huruf, yang kedua kita perlu mengenal namanya sifatil huruf. Sifat huruf. Sifatil huruf. Sifat hurufnya macam-macam. Tebal, tipis, cemana, itu kan. Namanya sifatil huruf. Ya, sudah kita kenal makharijul huruf, sifatil huruf, baru yang paling penting, ultimate-nya adalah tajwid. At-tajwidu fi qiraatil Quran. Kenapa bisa tercipta at-tajwidu fi qiraatil Quran ini? Ya, wong agama Islam ini bergerak kemana-mana. Sering itu diceritakan sama guru saya, Gus Muafiq kok. Ya. Al-Quran Islam ketika bergerak ke Turkiye Utsmani, Ottoman Turkiye, ya. Orang bilang mustaqim, mustaqim. Al-Quran ketika dulu. Ya, welcome back teman-teman. Kenapa saya pause dulu? Saya diganggu. Padahal ini penting. Nih ya, saya lanjut lagi. Ada elf ya. Ada strange nih. Oh enggak, Kenter. Lagi Anda bangun rumah itu ada proyek. Lanjut. Islam ketika bergerak ke Andalusia, yang sekarang Portugal sama Spanyol, wilayah Iberia di Eropa Selatan itu ya. Orang ya, mestinya wadduha malah jadi wadduhe. Begitu masuk Ottoman Turkiye, mustaqim, mustaqin. Ya. Begitu masuk ke Jepang nggak ada huruf L dan nggak ada huruf F dan V. Al-Fatihah orang Jepang ngucapinnya Arubatihah. Alhamdulillah aruhamdurirah. Allahu akbar arahu akbar. Arahu akbaru. La ilaha illallah ra iraha iraroh. Ra iraha irarahu. Ya. L jadi R di Jepang itu. F sama V jadi B. Al-Fatihah arubatihah. Allahu akbar arahu akbaru. La ilaha illallah ra iraha irarahu. Banyak. Al-Quran aru Quranu. Coba. Begitu masuk ke Korea, ya. Korea gak ada G, adanya K. G itu jadi K. Ghairil maghdu jadi ghairil makdu. Ya. Al-Ghafar, F juga jadi B. F sama V juga jadi B. Al-Ghafar, Al-Ghabar, Al-Ghabaru. Ya. Al-Ghabalu. R juga jadi L. Ya. Al-Ghabalu. Itu Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Kapulu gitu. Nah, begitu masuk ke tanah Indonesia, tanah Nusantara, macam-macam. Terutama di Jawa ada yang nama Hono Coroko, iya kan?
Alhamdulillah, kahaknya jadi ka. Jadinya alhamdulillah. Ya hayu ya qayyum, yo kayuku yo kayumu. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu enggak? Al-Fatihah. Itu. Macam-macam. Nah, lidah orang macam-macam, makanya disatukanlah dalam satu ilmu namanya at-tajwidu fi qiraatil Quran. Ya. Satu ilmu namanya tajwid. Apa tuh tajwid, Pak? Tajwid itu adalah tata krama, adab dalam membaca Al-Quran, manners in reading Quran. Nah, berkat tajwid inilah yang membuat membaca Al-Quran itu jadi memenuhi syarat 3B dan 3E yang dikasihkan Om Bagus kemarin tanggal 29 Juni 2025 dalam kajiannya itu. Tajwid itu membuat bacaan Al-Quran tuh jadi baik, benar, bagus. Dikombinasi dengan makharijul huruf, sifatil huruf. Kalau makharijul hurufnya, sifatil huruf, tajwidnya bagus, ya, bagus, benar, ya, baik. Itu tiga, itulah yang membuat bacaan Al-Quran itu memenuhi 3E tadi. Baca Al-Quran ada etikanya. Etikanya itu yang disebut tajwid. Ya, ada etiketnya. Etiket membaca Al-Quran tuh ya seperti yang kita tahu lah, harus dalam keadaan berwudu. Tidak boleh kita baca Al-Quran sambil berdiri, berjalan dan seterusnya. Dan estetika. Estetika ini ditentukan dari apa? Satu tajwid. Satu tajwid. Yang kedua apa? Estetikanya. Ini besar kemungkinan kita lanjut ya. Di mana estetika membaca Al-Quran itu? Estetikanya ada di dalam kita bermakomat, dilagukan Al-Quran. Kenapa? Allah menyukai segala sesuatu yang indah. Oke, kita rehat sebentar. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi gini ya, bagaimana jadi bagaimana 3E itu tadi? Kan kita masih bahas 3E tadi kan. Etika dalam membaca Al-Quran itulah yang namanya disebut tajwid. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu beretika tuh, itulah yang kemudian disebut tajwid. Itulah yang disebut makharijul huruf. Itulah yang disebut sifatil huruf. Ya. Tajwid itu macam-macam pembahasannya. Kalau kita dalamin itu nggak cuma sekedar tanwin, nun mati, tanmim, mim mati, mad panjang pendek, tafkhim, tarqiq, tebal tipis pada huruf ra, pada huruf jalal, lafaz jalalah. Ada tanda baca yang disebut wakaf. Ya. Sebenarnya nggak cuma itu, banyak yang dibahas. Ada makharijul huruf, ada sifatil huruf. Itu etika. Kalau etiket kan ya kita tahu sendirilah, baca Quran tuh harus dalam keadaan berwudu, harus dalam keadaan bertaharah, bersuci. Ya, harus duduk, enggak boleh berdiri, enggak boleh berjalan, ya. Enggak boleh juga kita baca Quran dalam keadaan aurat terbuka. Harus dalam kondisi tutup aurat, ya itu namanya etiket. Itu etiket dalam membaca Al-Quran. Ya. Nah, cemana tuh Pak baca Quran tuh bisa jadi berestetika? Cara membaca Al-Quran yang berestetika itu adalah dengan setelah kita mendapatkan makharijul huruf yang baik, benar dan bagus. Sifatul hurufnya sudah memenuhi 3B itu tadi. Tajwidnya sudah memenuhi 3B yang tadi. Ya. Ditambah lagi apa? Ada seni membaca Al-Quran yang disebut dengan makomat, taranum, nagom, nada, ya, struktur nada, struktur notasi. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, waktu itu kita pernah bahas tentang makom bayati syuri. Kalau belum silakan tonton.
ya. Kalau belum nonton silakan tonton. Apa itu maqamat, tarannum, nagom, irama, nada, notasi. Jadi itu adalah seni musik Islami yang paling paripurna. Seni apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tuh ada seninya. Supaya apa? Lebih berestetika. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai yang namanya keindahan. Pak, kalau baca Al-Quran estetika tuh indah gak sih Pak? Yo indah, yang bilang tidak indah tuh sopo. Ya. Jadi mohon maaf nih ya, buat yang kurang piknik nih, saya kasih tahu Anda. Ya. 3B dan 3S yang dikasihkan Om Bagus dalam kajian pola pikir Islami di Masjid Al-Karim Bintaro Permai Jaksel pada 29 Juni 2025 yang lalu, itu juga berlaku dalam membaca Al-Quran. Gak bisa lagi kalau beliau nonton ini, gak bisa lagi beliau berstatement, "Allah, sudah bukan waktunya usia segini Bapak Ibu Ayah Bunda belajar tentang bunyi Al-Quran. Pelajari itu makna isi Al-Quran tuh sama para ustadz, ustazah, kiai, nyai, pala bapakmu itu." Ya, baca Quran itu nggak segampang congornya Om Bagus tiap kali bikin YouTube, bikin kajian pola pikir Islam atau ngisi ceramah motivasi di mana-mana, nggak segampang congornya itu. Ini maaf saya kalau bahasanya kasar begini ya. Karena tersinggung. Ini kitab suci saya. Ini kitab suci saya, kitab sucinya Om Bagus, dan kitab suci dari Anda umat Islam yang menyaksikan tayangan ini. Saya paling tidak suka kalau kitab suci direndahkan, dijelek-jelekkan, diele-elei, diludahi, dimenceretkan begitu saja. Gak suka saya. Makanya kenapa saya bikin video ini. Dan dengan bahasa yang kasar dan frontal seperti tadi. Gak suka, tarung kita. Umat Islam itu umat petarung, bukan umat penakut. Bukan tarung hukum, enggak. Tarung fisik, yuk, mata ketemu mata, muka ketemu muka, ya. Tangan ketemu tangan, siapa paling banyak darah dia yang kalah. Itu cara bertarungnya umat Islam tuh seperti itu. Gak percaya, lihat sejarah. Dah berapa banyak yang tadi saya sebut terjadi sepanjang sejarah peradaban Islam. Dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai dengan zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW di beberapa peradaban Islam setelahnya. Dah berapa kali kejadian kayak gitu. Dan sejarah makanya. Itu cara bertarungnya umat Islam tuh seperti itu. Bukan tarung melapor polisi. Tarung yang umat Islam tuh kayak gitu. Mata ketemu mata, muka ketemu muka. Ya. Tangan ketemu tangan, siapa paling baik darah dia yang kalah. Makanya saya advocate. Anda umat Islam itu harus jago bela diri. Jago karate, jago wushu, jago apa lagi, taekwondo, jago apa, capoeira. Capoeira itu bela diri dari Brazil. Ya. Jago olahraga, fitness. Jago ini, angkat besi, panah. Bukan cuma memanah aja. Umat Islam juga harus jago main senjata api. Ya, pistol, machine gun, rifle, M16, M64, AK-47, shotgun, laser gun, laser destruction, dan seterusnya. Begitu. Itu cara umat Islam tuh bertarung. Umat Islam tuh petarung, bukan penakut. Bagi saya kalau umat Islam lapor polisi itu namanya penakut. Bukan petarung. Penakut. Tarung kalau gitu. Makanya kalau gak suka dengan narasi ucapan omongan saya seperti ini, tarung kita, ayo. Di mana ayo tarung? Saya tantang. Fight kita. Let's fight. Bukan let's report to the police. Let's fight. Ayo fight. Gitu teman-teman.
Makanya kenapa saya harus ngomong seperti ini, supaya nggak disesatkan. Ini kitab suci loh. Ya, kitab suci direndahkan, kitab suci dimenceretkan, dikencingi seperti itu. Lah apa bedanya dengan umat sebelah? Umat sebelah tuh kan kitab suci yang diklaim kitab suci itu kan cuma digituin doang. Para pemirsa, Al-Quran itu memang betul diamalkan, dicari tahu artinya, dicari tahu maknanya, supaya mudah mengamalkannya. Tapi Al-Quran itu dipelajari, dimengerti, dimaknai. Tapi juga membaca Al-Quran itu ada etikanya, ada adabnya, ada mannersnya. Ada kalau ada toto kromo nih, ada tata keramanya. Gitu loh. Ada adabnya. Itulah yang disebut tajwid. Itu yang disebut makhrajul huruf. Itu yang disebut sifat huruf tadi. Menyebut nama Allah pun gak bisa sembarangan. Gak bisa sebut Allah, ya, Allah, gitu kan. Gak bisa sembarangan sebut nama Allah itu. Bagaimana orang Arab menyebut nama Allah? Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Gak bisa main asal sebut Allah, Allah, Allah gitu. Gak bisa. Gak bisa begitu. Itu nama Tuhan sesembahan kita umat Islam loh. Gak bisa Yusuf main asal sebut sembarangan. Allah, Allah gitu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa sembarangan. Itu nama pribadi. Entitas yang jelas yang kita sembah. Gitu. Gak bisa main excuse. Lah Pak, kita kan bukan orang Arab Pak. Gigimu itu bukan orang Arab. Ya kan? Makanya kemarin saya tanya sama Haji Rahman Hussein, Ustaz Haji Rahman Hussein itu tentang salam. Nah, tapi kan kita ini Islam lidahnya macam-macam Pak. Lah gimana kalau ini apa dihukumi juga seperti non muslim atau gimana gitu kan? Tapi beliau melemparkan satu jawaban yang sebenarnya saya kurang sepakat ya. Nggak apa-apa baca aja, sekalipun lidah kita nggak pasti atau gimana, baca aja pala bapakmu itu loh. Ya kan? Dilatih teman-teman. Latih dan latih. Saya dulu sama dengan Anda para pemirsa. Membaca Al-Quran pun masih asal-asalan. Tapi setelah titik baliknya ada di Masjid At-Taqwa, Camar Penguin. Di sini nih, Bintaro Sektor 3A. Titik baliknya ada di situ. Saya dengar imam sholat yang usianya masih muda dari saya. Tapi bacaannya wah ini sesuai nih. Udah saya langsung pelajari itu, dalamin lagi. Saya ingat-ingat lagi belajar tajwid waktu SMP. Dan saya berlatih, terutama makharijul huruf, tajwid dan seterusnya. Dan saya bagikan. Dan saya ajarkan kepada yang membutuhkan. Iya. Jadi membaca Al-Quran itu gak segampang ngoceh teman-teman. Ada aturannya, ada tata keramanya. Mbok yo yang dibaca ya ojo huruf latine. Mbok yang dibaca itu ente huruf latinna. Sing dibocoki huruf Arabe.
Yang dibaca itu huruf Arabnya, original teksnya, bukan huruf Latinnya. Loh Pak, saya nggak bisa baca huruf Arab, ya belajar. Aduh. Makanya maaf kata ya, ketika ayah tiri saya, sambung saya menyinggung nenek saya umur segini masih bisa nyetrika dan belajar hidup, itu nggak bikin saya bangga, nggak bikin saya terconvince. Yang bikin saya terconvince itu apa? Lihat Masjidil Haram, lihat Masjid Nabawi. Tahu Syekh Ali Mullah gak? Tahu Syekh Ali Ahmad Mullah kan? Muazin ikonik Masjidil Haram. Itu di umur segitu. Umur beliau tuh sekarang 80 sekian, 80 tahun. Lebih ya, 80, around 70-80 tahun. Ya. Umur segitu, dah duduk di kursi roda, azannya masih nyaring. Azannya masih nikmat. Di Masjid Nabawi ada Syekh Isam Bukhari. Azannya masih nikmat, masih merdu, walaupun usianya udah sepuh. Bahkan Imam Besar Masjid Nabawi, Syekh Abdullah Al-Hudayfi, Syekh Ali Ahmad Al-Hudayfi, yang anaknya kemarin baru kesini, ke Istiqlal ya. Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi. Al-Huzaifi, maaf, bukan Al-Hudayfi, Al-Huzaifi. Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Huzaifi ya. Itu di umur segitu, sholat masih bisa berdiri dan suaranya itu masih nyaring, masih lantang, masih merdu. Walaupun umurnya segitu. Di Masjidil Haram, Syekh Salih Al-Humaid ya. Usianya sepuh, senior juga, masih merdu tuh bacaannya. Masih ngimam sholat berdiri. Itu yang bikin saya bangga. Itu yang bikin saya terconvince. Itu yang malah, oke baiklah. Itu yang malah menginspirasi saya. Itu teman-teman. Itu yang malah membuat saya jadi terpancing untuk ya, untuk itu. Makanya teman-teman semua yang makanya teman-teman semuanya yang saya hormati dan para pemirsa sekalian. Jadi dalam hidup bersama Al-Quran, jadi membaca Al-Quran itu tidak boleh asal-asalan. Itulah. Karena Al-Quran juga diturunkan dengan tidak asal-asalan. Al-Quran disusun juga tidak asal-asalan. Al-Quran itu diturunkan dengan rapih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Disusun, dimushafkan pada masa Utsman bin Affan, itu pun rapih. Lalu kemudian tahun 1928 direvisi karena menggunakan Arab Quraisy, diganti dengan Arab yang tidak Quraisy. Itu pun isinya gak berubah, disusun ulang dengan rapih, dengan teliti, dengan presisi, dengan precise. Itulah Al-Quran. Jadi makanya membaca Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan kita tahu arti dan maknanya, tapi kita harus tahu bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar dan bagus. Cara melafazkannya juga baik, benar dan bagus. Gitu teman-teman ya. Baik, itu aja dari saya. Udah lebih dari setengah jam, kita bikin 35 menit lah, cukup lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf lahir batin ya kalau ada yang kurang berkenan.